Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man sa'a bil wilayah wa khassasahu bihamli asrarihi wa jadbahu minhu ilayhi bisabiqil inayah wa ashkuruhu an manna alayna bil imani bima ja'at bihil anbiya wal awliya min asrarihi rabbaniyah wa wafaqana limutaba'ati sunnatihimul bahiyatis saniyah wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malam wa huwa fi dhahri abihi sur wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim fi sabilin nur. Amma ba'du, kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Sayyid Syekh Sayyid Muhammad Ibn Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Saman Al-Madani radhiyallahu anhu. Wahai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat daripada guru-guruku daripada hadis Nabi Muhammad SAW, bermula pada ketika dibaca manaqib aulia Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya, serta diiktikadkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar waliullah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang ia akan manaqib gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran dan tahlil dan bersedekah mana sukanya, mana sekuasanya, tetapi hendaklah bersama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut di atas itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekedar pahamku yang bebal ini, serta aku himpunkan akan setengah karomah guruku, yaitu Sayyid Syekh Sayyid Muhammad Saman radhiyallahu an. Beliau ahli syariat wa tariqah wal haqiqah, yaitu wali kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bisa berhadir di majelis ini. Namun pada malam hari ini kita tidak membaca kitab Al-Hikam karena bulan ini, bulan Dzulhijjah, itu bulan wafatnya Syekh Muhammad Saman Al-Madani, itu guru daripada Datuk Lampaian.
semua murid-murid Sidin itu jadi wali-wali Allah. Jadi bermula dari sebuah hadis, inda dzikri auliyaillah tanzilur rahmah. Apabila di situ diceritakan, disebut-sebut tentang riwayat, tabiat, tentang orang-orang soleh, maka turun rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya. Mudah-mudahan kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman jar Sidin syaratnya harus diiktikad di dalam hati itu secara yakin bahwa yang dikisahkan itu benar-benar wali Allah. Jadi sesaman ini masyhur berkat guru sekumpul. Jadi kalau guru sekumpul itu ini karangan guru sekumpul yang belum baca nih manakibnya. Jadi guru sekumpul itu yang akhirnya menyebarluaskan sehingga dikenal orang sesaman di daerah Banjar sini, dikagumi oleh para habaib-habaib. Kenapa? Karena di Kalimantan ada haul besar yang dihauli makamnya tidak ada di Kalimantan, makamnya di Madinah, sesaman. Sedangkan kan di Kalimantan haul besar-besar. Kalau sudah khususnya orang Banjar, khususnya di Kalimantan, Martapura sana, kalau sudah bulan Dzulhijjah ini setiap malam di sana manakib, besoknya di sana manakib. Karena sudah diyakinkan di dalam hatinya oleh Pak Guru sekumpul itu, jadinya akhirnya masyhur dan kabul dan diijabah. Hanya ya walaupun dengan sederhana. Kenapa kita sedikit membaca manakib? Bukti cinta kita. Karena dalam kitab Sulam Taufik itu dikatakan miwajibatil qalbi mahabbatus sholih. Termasuk sebagian daripada kewajiban hati seorang yang Islam, seorang mukmin adalah mencintai orang soleh. Kewajiban hati kita. Jadi kalau diyakini oleh wali, guru sekumpul itu wali, meyakini sesaman itu guru Datuk Lampiaga seorang wali, maka kita wajib mencintai wali-wali itu, orang-orang soleh. Jadi termasuk kewajiban hati orang yang beriman adalah mencintai orang-orang soleh. Nah, cuman cinta lawan orang soleh itu isinya adalah berusaha kepingin mengikuti akhlaknya orang soleh tersebut. Itu dengan tanda mahabbah, mengikuti gawean Sidin, amalia Sidin, itu mahabbah pada orang-orang soleh. Sesaman ini lahir tahun 1132. Kalau di manakib karangan Guru Munawar, Guru Kubah Kampung Melayu itu di situ 1130. Memang anak-anak bujur, sama-sama bujur karena ada ambilannya. Jadi bilanya Sidin itu lahirnya tahun 1132, wafatnya tahun 1189. Jadi kalau menurut manakib yang dikarang oleh Guru Sekumpul ini, umur sesaman itu cuma 57 tahun. 57 tahun. Maka mudah-mudahan walaupun kita sangat sederhana dan seadanya membaca manakib, karena kita kepingin juga mahabbah orang-orang soleh, nanti kita dikumpulkan di hari kiamat pada hadap nanti pada orang-orang soleh. Amin. Dzikrul anbiya minal ibadah wa dzikrus sholihin kafarah. Menyebut-nyebut kisah para nabi itu adalah ibadah. Wa dzikrus sholihin, dan menyebut-nyebut atau menceritakan riwayat orang soleh
kafarah adalah menjadi kafarat pelebur dosa. Al-Hadis. Qala Al-Ghazali fi kitab Fadilatis Shadaqah wa yakfi fi mughayyarati awsafil madmumah bi dzikri awsafihim al-mahmudah fadlan an musahadatihim. Besar Imam Ghazali rahimahullah di dalam kitab Fadilatus Shadaqah, dan cukup untuk merubah sifat-sifat tercela pada diri manusia, cukup untuk merubah sifat-sifat madmumah, sifat-sifat tercela pada diri itu dengan apa? Bidzikri awsafihimul mahmudah, dengan menyebut-nyebut, mencerita-ceritakan tentang sifat-sifat terpujinya para wali-wali Allah. Ini orang ini karena mampu kita ini merubah, membolak-balik hati manusia. Tapi pun sering diceritakan riwayat orang soleh, diceritakan wali, sahabat, diceritakan terus. Nanti barokahnya itu sebentar bergabung, pelan-pelan Allah akan merubah sifat-sifat yang tercela itu menjadi sifat yang terpuji karena mendapat rahmat. Nah, bila turun rahmat, kayak kita nih membaca umpama maulid Nabi, baca maulid terus, berkat baca maulid di situ cerita Rasulullah, membaca sholawat di situ, maka hati yang tadinya pangarasan, hati yang beku, hati yang membatu, berkat mendengar kisah Rasulullah, berselawat kepada Rasulullah, maka Allah pelan-pelan melembutkan hati seseorang karena seringnya duduk di majlis-majlis sholat. Fadlan an musahadatihim, lebih-lebih sambil menghadirkan lalu menyaksikan langsung akhlak orang soleh itu. Sering kami sampaikan, di pesantren-pesantren itu karena berkumpul orang-orang soleh, guru-gurunya, kiai-kiainya orang-orang soleh, setiap hari melihat kelakuan sidin, amaliyah sidin, cara-cara kehidupan sidin kayak apa, bahkan sampai-sampai cara berjalan sidin, cara sembahyang sidin, cara memasang sorban sidin, sampai batuk sidin berlipat. Nah itu karena apa? Karena musahadah, langsung melihat langsung contohnya cepat. Makanya ada orang melihat gayanya ini kayak santri Lirboyo ini, kelihatan cara masak kopiah, cara sebenarnya kayak Mbak Yai, harus ini kayaknya ini Sitogiri, kayaknya kayak ini baca kitabnya modelnya seperti ini. Ini langitan ini kayaknya, ini Tebuireng ini, nampak semua. Karena setiap hari menyaksikan amaliyah orang soleh, budi pekerti orang soleh, hanya sampai. Dan kita melihat Guru Jainuddin Rois yang bacaan di Darul Rahmah di Kamilun. Kadang-kadang sini di Pasar Baru A itu suara sudah menyair, mirip lawan guru sekumpul, pasangan bolangnya mirip lawan guru sekumpul, suaranya mirip, gaya bahasa menyampaikan mirip. Kenapa? Karena engkau akan menjadi seseorang itu karena kuatnya mahabbah kepada orang itu. Nabi yang harus cinta orang itu, gayanya diumpati akhirnya mirip-mirip di situ. Makanya Jasidin wayak fi mughayyarati awsafil madmumah, cukup dengan memandang wajah orang soleh, berkumpul dengan orang soleh, melihat gawean orang soleh, mampu merubah sifat tercela menjadi sifat terpuji. Ini nyamannya kalau di daerah Kalimantan ini, bila dibaca manakib, dibaca terjemahnya, diterangkan. Kalau di Jawa itu biasanya manakib Syaikhul Qadir itu dibaca kitabnya aja, Arabnya aja selesai, baru kita ceramahnya tentang Syaikhul Qadir. Nah, kita ini langsung dibahas Melayu, jadi enak memahami cerita.
termasuk Syekh Samad ini wali kutub di negeri Madinatul Munawwarah. Nah, di sana turunan daripada Sayyidina Hasan. Jadi Syekh Muhammad Abdul Karim Al-Hasani As-Samad Al-Madani. Sidin ahli syariat, ahli tarekat, ahli hakikat, yaitu kutub di negeri Madinatul Rasul. Barang siapa berkendak ziarah akan kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal tiada minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia, jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Dulu waktu Syekh Samad itu masih ada, itu ibaratnya juru kuncinya tuh. Juru kuncinya tuh di makam Rasulullah itu Syekh Samad itu yang dipercaya juru kuncinya, memegang kunci makam Rasulullah itu Syekh Samad. Maka orang dulu kalau anak ziarah ke makam Rasulullah harus melewati Syekh Samad. Ini dikisahkan oleh Syekh Samad, ini dari kafilah dari Hadramaut Maut, ini dari Yaman, ini di sini ini ya Rasulullah ziarah ke sini. Makanya kita kadang-kadang awal kalau kita ini umpamanya di Kelampaian ada kan makom-makom yang lain. Kita adab kita nih kalau sudah masuk ke Kelampaian sana jangan satu makom di Kelampaian aja. Di Kelampaian itu sebelah sana kita keluar sebelah kiri langsung menuju melewati orang jual pernak-pernik macam-macam itu ada namanya guru Zainal Ilmi di situ. Anak Zainal di situ juga. Karena setiap makom-makom itu ada juru kuncinya. Makom Dato Taniran tuh di Kandangan, di Taniran Kubah. Kita berapa kali ke sana sudah. Itu dulu sebelum Guru Muhsin itu wafat, orang langsung ke situ. Bila jarah ke Taniran langsung ke Dato Cahtoyib di Taniran tuh. Begitu Guru Muhsin sudah dimakamkan di sana, maka ada zuriat atau imam di Langgar Rawdoh, nah itu Guru Sabduddin itu ziarah ke Dato Taniran tuh kada langsung ke situ, mampir dulu ziarah ke makam Guru Muhsin. Ketika ditanya kenapa Pian kada langsung ke Taniran Kubah, maka kelewat di sini bilang Guru Muhsin, tahulah hikamnya. Semenjak si Dia dimakamkan di sini, maka di sini juru kuncinya si Dia. Jadi kita kadang-kadang tersalah dan yang kata langsung ke situ. Maka perantara dulu si Dia, biar si Dia Guru Muhsin dulu di sini kita sudah macam-macam selesai, hanya kita masuk ke pintu Kubah Dato Taniran. Nah kayak gitu. Nah Syekh Samad itu dulu yang juru kuncinya makam Rasulullah. Maka walaupun sah pada zahirnya ketika ziarah makam Nabi, tapi itu secara hakikatnya karena apa? Karena ada adabnya tersalah. Nah, maka dulu Syekh Samad ini diisi makom bila dikiau dipanggil bagi orang yang biasa tawasul kepada sini, bisa tawasul. Kan kita bicara tawasul itu bilang dulu cerita Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, Syatul Qadir. Nah, Syekh Samad kalau di sini Syatul Qadir, Syekh Samad Dato Kelampaian terus kumpul. Lalu siapa guru-guru begitu. Nah, Syekh Samad ini diisi makom bila dipanggil tuh hadir. Makomnya itu bila dipanggil tuh hadir. Asal yang memanggil ini memang sudah bahasa orang tuh patuh. Kenapa patuh? Hari-hari kirim Fatihah tawasul manusia. Nah, itu. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu kasih sayang kepada orang yang qalbul ilmi. Jadi situ sangat menyayangi, mengasihi orang-orang yang menuntut ilmu. Dan kepada orang yang alim-alim dan orang yang soleh-soleh, dan kepada segala orang-orang fakir dan miskin. Dan lagi pula suka ia berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah kubur Rasulullah SAW, daripada orang yang alim-alim dan orang yang soleh-soleh, dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Jadi kenapa orang-orang wali itu rata-rata alim? Biar karena belajarnya. Namun Anda dijadikan wali oleh Allah, dialimkan dulu oleh Allah. Entah ilmu.
Alimnya melalui belajar atau melalui ilmu laduni. Jadi yang namanya wali itu alim. Makanya orang wali mencintai orang alim, karena ilmu itu kuncinya. Kita mau beribadah syariat, ilmunya harus ada. Menuju tarekat, menuju hakikat harus ada ilmunya. Bahkan ibadah tanpa ilmu, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mahdudatun la tuqbal. Maka setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak, tidak diterima, la tuqbal. Makanya pentingnya kita belajar ilmu. Kita mencintai orang-orang miskin, menjadi fakir, cintai orang-orang soleh. Karena di dalam kitab taklim itu dikatakan, barang siapa mencintai orang-orang soleh, menghormati orang-orang soleh, memuliakan orang-orang soleh, memuliakan orang-orang alim, maka anaknya akan menjadi orang alim. Kalau ada anaknya jadi orang alim, cucunya akan menjadi orang alim. Nah itu dalam kitab taklim. Dan tabiat Sidin adalah radhiyallahu itu ketika masa kecil hingga sampai had mursidnya, sampai batas mursid. Dan lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapaknya, lagi pula mengekalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah hingga yang meninggalkan daripada adab dan melawani ia akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiadalah yang tidur di waktu tidur pada ketika malam hari melainkan sedikit jua. Dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika hendak tidur, maka keluh kesahlah dia seperti orang sakit. Jadi sudah nampak ciri-ciri kewalian Sidin. Seperti orang sakit diberi bantal malah kada guring. Kenapa nya manggana hendak bangun tuh? Karena kalau guring bener kada bangun. Nah, diberi bantal malah gelisah. Dan kita bukan ada bantal gelisah. Nah, kebalikannya, Sidin mau diberi bantal malah kadang mau guring. Nah, dan apabila sampai waktu sahur maka ia bangun daripada tidurnya lalu ia rotib sahur. Arti rotib sahur itu ibadah sunnah di waktu sahur, bukan hanya sembahyang aja, wirid, berzikir di waktu sahur. Nah, wirid, berzikir di waktu sahur itu gawean orang-orang soleh. Makanya sholat tahajud, menurut kita sholat tahajud barang kayak setengah apakah, nah hendak menjelang subuh kah, masih belum imsak lah. Ada kita banyak 4 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat, tutup witir 1 rakaat, itu namanya rotib sahur. Nah waktu-waktu itu waktu yang digawe orang soleh. Makanya orang tanda orang itu orang soleh istiqomah sembahyang malam walaupun menjelang subuh. Kita aja yang tawangan tes-tesannya diri kita masing-masing. Tawangan ada bantuinnya. Karena ciri orang soleh itu dabus solihin termasuk ada qiyamul lail. Adabnya orang-orang soleh, kebiasaan orang-orang soleh ibadah di malam hari. Dan ibadah itu kan harus sembahyang. Mamanya kedinginan, hendak sembahyang. Tidak ada nyaman, awak duduk kayak tasbih dikatakan astagfirullah, sholawat, itu ibadah juga. Itu gawean orang soleh. Jadi sampai di mana kedekatan kita dengan Allah bisa dilihat. Mun sudah yang wajib dijaga, yang patut dijaga, bisa dilihat kayak apa ibadah malamnya. Kita merasa masing-masing itu. Ini ibadah ada malam. Ibadah berarti termasuk ciri golongan orang-orang soleh. Alaikum biduha, alaikum biqiyamil lail. Kekalilah untuk bangun malam beribadah, kekalilah untuk sembahyang duha, karena itu adalah pertanda orang itu soleh. Kita kadang-kadang tak kena rajin, tak kena koler 3 bulan kada bangun, tak kena rajin duha 12 rakaat, 8 rakaat, tak kena koler, jangan kan 8 rakaat, 2 rakaat tidak terkawin. Apa cirinya itu? Alaikum bil qiyamil lail, alaikum bid duha. Nah, itu. Di seksama rotib sahur. Rotib sahur.
Kemudian daripada itu ia lalu sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak, lalu pula ia rotib subuh. Nah, rotib subuhnya, kalau rotib sahur tuh waktu sebelum subuh wiridan sembahyang, pokoknya sebelum subuh itu rotib sahur. Kalau rotib subuh habis sembahyang subuh wirid, yasin waqiah tabarok, rotib adat, kita sholawat menunggu isra, itu rotib. Itu gawe orang soleh itu sampai kapan? Sampai mati. Barat yang kada biasa antara subuh sampai ke esok nih paling menulis rumah tak boleh, sekarang boleh sampai esok. Padahal jar Nabi, barang siapa dia sembahyang subuh berjamaah, lalu dia berwirid bacaan sholawat macam-macam, baca Quran dan sebagainya sampai esok, lalu sembahyang esok, lalu ia berangkat berusaha, maka akan diberkahi oleh Allah berlipat-lipat dibanding orang yang kadang menggawe kayak itu walaupun kerja seharian semalam, kalah barokahnya. Nah, tapi berat gawe orang soleh. Nah, yang ada ya biasa-biasa aja. Kita kan biasa-biasa aja. Habis yang subuh biasa doa, ini berikan salamat berikan. Tapi orang-orang soleh itu dasar rotib subuh di subuh pada yang sifatnya roti dan sholawat. Ini mohon maaf lah, bukan karena ulun yang harus kayak itu, karena kisah orang soleh wali termasuk saya sama nih, rotib sahur, rotib subuh. Dan itu bila dipraktekkan bujur-bujur dasar keberkahannya mengalahkan yang mati-matian mencari dunia tapi kadang mengamalkan itu. Namun hati solehnya, barang siapa habis sembahyang subuh lalu dia berwirid berzikir sampai apa? Isra, maka pahalanya seperti ibadah haji dan umroh. Jar Nabi 3 kali tamatan sempurna hajinya. Nah, makanya berat. Ada ya Allahumma salaman dan itu kan sudah bagus. Sembahyang subuh berjamaah itu sudah bagus. Jangan dipaksa-paksa, ini lain makomnya. Tapi kalau kita mau menjalani itu, wa man jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa bersungguh-sungguh mencari jalanku, menuju jalanku, kata Allah, lanahdiyanahum subulana, maka dia akan kuberi jalan untuk menuju aku. Bukan karena bisa, kada terbiasa itu aja, kada biasa. Padahal habis subuh tuh buli ke rumah, hendak bergawian, ada kelihatan masih matahari belum muncul. Hendak ke kantor masih tutup. Hendak menjahit jarum ada kelihatan benangnya. Apa? Ini Pak dulu dimulai subuh. Ibaratnya kita absen lawan Allah. Nah, laporan ini sebagai tetek hanya. Nah itu. Jadi barokahnya orang membahari itu rotib sahur, rotib subuh. Lalu hingga terbit matahari, manakala terbit matahari kira-kira segala, maka bangkitlah ya sembahyang sunat Isra. Nah, ini termasuk torekotnya saya sama. Ini sembahyang Isra nih 2 rakaat, dan apabila sampai 1/4 hari maka bangkitlah ya sembahyang sunat duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terafdal itu 8 rakaat. Nah, itu termasuk daripada tabiat atau amalia sedikit. Dan kita kalau menuruti kita nih mahabbah menuruti, insya Allah tak kumpul juga. Tak kumpul bila ada mahabbah menuruti. Wali-wali Allah lagi sudah terbiasa tawasul lewat sedikit. Dan lagi pula ia radhiyallahu anhu itu membanyakkan puasa sunnah dan membanyakkan riyadhah. Riyadhah itu latihan. Ada orang Jawa tirakat. Nahan kantuk, nahan lapar, dibawa bergadah dan menjauhi daripada ladzat dunia, lezatnya dunia, hingga daripada yang halal sekalipun, maka segala yang tersebut itu adalah halnya di masa kecil, yakni sebelum baliknya. Pada masa itulah ia disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam siwan, yakni tempat makan makanan, karena dia hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai ia daripada makanannya dilihat oleh orang tuanya, tempat ia makan
dimakan seolah-olah tiada dimakannya. Kemudian daripada itu pergilah orang tuanya kepada guru pembaca Al-Quran di waktu kecil, lalu dihabarkan oleh orang tuanya perihal ehwal anaknya tersebut. Maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau ragu, anakmu itu tiada ragu lagi adalah bahwasanya ia adalah waliullah dan tiada hilang lagi antara segala ulama. Disuruh tidur dikasih bantal malah ada kauring, disuruh makan di ruang makan, nah siwan tuh di ruang makan, malah dilihat oleh mamanya kayak kelihatan ada yang dimakan anakku nih, kenapa? Dilaporkan, diisahkan kepada guru Al-Qurannya, ujar guru Al-Qurannya, tiada sak dan ragu anakmu itu adalah wali Allah. Mulai halus ya sama sudah menjadi wali Allah. Nah kayak itu mulai kecil sudah ada nampak ciri-cirinya dengan wali Allah. Dan apabila radhiyallahu itu melihat akan orang tuanya memakai pakaian yang indah-indah atau memakai pakaian yang dicegah oleh hukum syara, maka dikatakan kepada orang tua, wahai orang tuaku, tiadalah suka Tuhan kita kepada orang yang bersuka-suka di dalam dunia ini. Demikianlah hal ehwalnya di masa kecil yakni sebelum balik. Itu hal ehwal daripada zaman sebelum balik. Sahdan adalah halnya Tuan Syekh Said Muhammad Saman itu selalu di dalam zikrullah siang dan malam, dan ia suka uzlah. Uzlah itu menyendiri, menjauhi keramaian. Artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia. Nah, dan masuk khalwat. Jadi memang ya, kalau wali-wali itu ceritanya setiap seluruh wali itu ada yang membimbing khalwat. Ada yang seminggu, ada yang 21 hari, ada yang 40 hari khalwat. Ditakar makanannya nih. Hari ini segini berapa, umpamanya segenggam, esok setengah genggam, esok seperempatnya, esok 2 sendok, 1 sendok, sampai makan sehari semalam kadang makan. Nah, untuk menganu nafsu mengajari khalwat, tapi gurunya tanggung jawab, guru mursyidnya tahu takarannya. Rata-rata wali-wali itu, apalagi yang mau khalifah mursyid thariqah itu rata-rata sudah dibimbing oleh mursyid untuk menjadi khalifah penggantinya berkhalwat. Dan melazimkan ziarah ke Baqi, yakni tempat penguburan segala istri-istri Nabi Muhammad SAW dalam negeri Madinatul Rasul, serta hampir dengan masjidnya pada tiap-tiap hari. Lalu ia berzikir dan membaca Al-Quran di tempat itu. Dan adalah halnya radhiyallahu itu pada ketika bidayahnya, yakni pada permulaan ia menjalani akan jalan thariqat dan hakikat, ia memakai pakaian yang indah. Kemudian datanglah Tuan Syekh Said Abdul Qadir Al-Jailani ketika waktu sidil permulaannya menjalankan thariqat dan hakikat itu, tengah malam didatangi Syekh Abdul Qadir, karena saya sama ini muridnya Abdul Qadir, membawa baju jubah. Jadi Syekh Abdul Qadir menghampiri Syekh Saman malam-malam membawa baju jubah putih. Padahal Tuan Syekh Said Muhammad Saman dalam khalwatnya, maka dipakaikanlah oleh Tuan Syekh Said Abdul Qadir Al-Jailani akan baju jubah itu kepada Tuan Syekh Said Muhammad Saman Al-Madani. Maka cukuplah Tuan Syekh Said Muhammad Saman dengan baju jubah putih itu hingga sekarang. Dan kelakuan Tuan Syekh Said Muhammad Saman pada ketika itu, ia menyembunyikan akan ilmunya dan amalnya hingga datang kepadanya perintah dari Hadrat Rasul menyuruh untuk menjohirkan akan ilmunya dan amalnya dalam negeri Madinatul Rasul. Seperti kezohiran matahari pada ketika tengah hari, kemudian datanglah beberapa orang daripada beberapa negeri sebab mendengar khabar tentang Tuan Syekh Said Muhammad Saman di dalam negeri Madinatul Rasul. Maka banyaklah orang-orang datang berduyun-duyun dari beberapa negeri. Tadinya dia majelis kadang menampakkan ilmunya, kadang menampakkan amalnya, sudah didatangi oleh Rasulullah. Jadi
biasanya orang-orang membuka majelis dan sebagainya itu ada yang menyuruh minimal tuh mengkadang datang Rasulullah, minimal gurunya yang datang dalam mimpi. Ayo kamu kadang membuka dosa, sampaikan yang adakah orang yang ada, sampaikan. Bila kadang disampaikan kamu berdosa, ya akhirnya ada dibuka seadanya dan sebagainya itu. Rata-rata minimal ada didatangi gurunya. Orang paling itu datang ke Rasulullah langsung buka. Begitu saya sama didatangi Rasulullah untuk menjohirkan ilmu dan amalnya, lalu seperti matahari di tengah hari, bercahaya berkembang kemana-mana. Orang dari pelosok negeri dan luar negeri datang kepada Sidin untuk menimba ilmu kepada Sidin, termasuk Datuk Lampaian itu. Nah, Datuk Lampaian lawan yang Habib di luar Batam gak bisa masuk murid-murid daripada setengah itu menjadi wali-wali utuh. Dan berkatalah Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu kepada segala muridnya, janganlah kamu mungkir kepadaku seperti sebagian ahli Madinah yang mungkir mereka itu kepadaku pada zaman sekarang dari sebab sangat johirku di dalam negeri Madinah. Ayo, ini biasanya orang bila sudah masyhur, ada yang dengki, ada yang lain sebagainya. Mencari selamat, kamu jangan tempat-tempatan mungkir daripada orang-orang ini, ingkar kepadaku karena kejohiranku, kemasyhuranku. Dia dipitnahnya kayak gurus kumpul, masya Allah di YouTube tuh ada takutan. Kalau ketulahan tuh ngolok-ngolok sini, ini, masya Allah. Yang kita tahu kisahnya Pak. Nah, kisah sudah. Nah, yang itu tadi daripada sedikit bagian termasuk terakhir belum tutup doa Sidin yang biasa kita baca subuh. Ya Sidin. Dan setengah daripada wasiat Tuan Syekh Saman radhiyallahu anhu, wasiat Sidin, barang siapa membaca Allah firli ummati Sayyidina Muhammad, Allah marham umat Sayyidina Muhammad, Allah mastur umat Sayyidina Muhammad, Allah majbur umat Sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya ia masuk jumlah martabat fadilah wali utuh. Nah nyamannya, hendak masuk 4 perahunya Sidin. Ya kita gawe amalia Sidin bagaimana tambahi setiap habis baik subuh Allah firli umat Sayyidina Muhammad, Allah marham Sayyidina Muhammad, mastur Allah majbur umat Sayyidina 4 kali berturut-turut, diulang-ulang 4 kali. Maka dari Sidin, ini Sidin yang membuat ujar saya sama, maka orang itu termasuk jumlah martabat fadilah wali kutu. Barangnya pun imamnya kadang baca, ada ingat pian habis berikan doa sendiri, Allahumma firli umat Sayyidina Muhammad, Allah marham Sayyidina Muhammad, Allah mastur Allah majbur umat Sayyidina Muhammad, diulang-ulang 4 kali, termasuk golongan fadilah wali itu. Allah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna tawassalu bika tawassalu ilaika bi ahli washabihi wa tadbir alaika biman tuliyat bi hadal mahabba taru wa halat ala al-hadirin sallallahu wa tawfiqana bil aqwar wal aqwar bi sunnati kutubat bil hasanat wa taqsil bi wardi abrika darana busina wa tunami bi jati ma'rifatika hanan qulubana wa tawbil aqwa bil haqqiyya inda rasulil hakim la tatri qarsinan bi tawadika inda ulil mabad wa bu'ana bi ramadhan wa taqwana kufa wa maqam judi wal makarim wa minna Allahumma bi awazil hadal arifil akbar wa bahril mudil akbar wa aitana bisilki jahi ba'di bawa'na mahabbati jannati naim wa bawwi'na bi mahabbati jannati naim mansur alaina bi ilal mahabi wa hablana bi hurmati alaika bulugal ma'arif wa nahnu bi nabati tiklal tikrika wa tikril jamil wa aridna li hasbi arwahna ma'alukum bi kulli asli wajil wa firlahumma liman asasa hadal makan sa'id wa walidayhi wa ahli wa tabi'ina min kulli sa'id majid wa jajib bil ihsani ihsana wa bi sayyati kufuran wa sallallahu ala marahana wa sallallahu ala khairul anam wa alihi wa sahbihi bararah birama Abu Rasul bil isma dzikr kumal al-alam wa baca bi barqumi bi burqui bi rukubi jawadil fadli fil maidan bi kusul kitab wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.
Bapak habis main Isa, jangan bulikan, disediakan orang. Allah